Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabatku, para hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita bersama. Baik nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat iman. Semuanya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Selawat berangkai salam kehadiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa yang mendengarkan kajian ini, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka cepat menunaikan ibadah haji ataupun umrah, dipanggil oleh Allah untuk hadir ke tanah haram tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana bi ziyaratil haramain al-Makkah wal Madinah linusukaini haji wal umroh ya Allah. Ya Allah ya Rahim Rahman, siapa di antara saudara-saudaraku yang menonton video ini ya Rabb, saya bermohon bermunajat kepadamu, panggillah kami dan panggillah mereka semua ya Allah, untuk bisa sujud di Masjid Nabawi dan juga sujud di Masjidil Haram, tentunya menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita mengkaji satu buah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani. Hadis ini bermuatan pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih pesan Jibril? Yang pertama, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka maitun. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan. Perbuatlah apa saja yang ingin kamu perbuat. Fa innaka maitun. Tetapi ingat, kata malaikat Jibril, sungguhnya kamu pasti akan mati. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun juga mencantumkan kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini adalah pesan istimewa dari malaikat Jibril kepada Nabi, karena ini bermuatan adalah pesan kematian. Tentunya persiapan bekal yang mesti kita tuju, harus kita persiapkan. Nah sahabatku yang mulia, ishma syi'ta fa innaka maitun. Perbuatlah apa saja yang kamu perbuat, kata malaikat Jibril kepada Nabi, fa innaka maitun. Tapi ingatlah, sungguh suatu saat kamu pasti akan mati. Apa maksud dan tujuan malaikat Jibril menyampaikan, wahai sahabatku yang mulia, bahwa malaikat Jibril memberikan sebuah tolak ukur dari pekerjaan itu dengan kematian. Sepanjang orang ingat kematian, pasti dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun dia melakukan berbagai macam aktivitas, dia melakukan berbagai macam pekerjaannya, tapi dia tetap berpikir bahwa dia pasti akan mati. Ketika ini sudah tertanam di dalam diri kita, sahabatku yang mulia, insya Allah mudah-mudahan Allah akan bimbing perjalanan kita. Allah akan bimbing berbagai macam aktivitas yang kita lakukan di muka bumi. Kenapa? Fa innaka maitun. Ingat, suatu saat kamu pasti akan mati. Memang benar sahabatku. Coba kita lihat berapa banyak orang-orang tua-tua kita dahulu, berapa banyak guru-guru kita yang sudah dipanggil oleh Allah.
mereka sudah dipulangkan, dikembalikan ke negeri asalnya. Maka dari itu sahabatku yang dimuliakan Allah SWT. Makanya pesan malaikat Jibril, sungguh indah sekali, ishmasyita fa innaka maitun. Mati. Mati dan mati. Kalau hari ini kita lockdown, masih ada sahabat, masih ada teman, masih ada bekal yang cukup. Bersama kita pikirkan. Tetapi ada saatnya sahabatku yang mulia, lockdown, kita seorang diri tanpa ditemani oleh siapapun. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mendampingi kita, kecuali ibadah yang kita lakukan di muka bumi ini. Makanya Rasul mengatakan yang mengantarkan mayat, yang mengantarkan jenazah ke kubur itu cuma 3. Ahluhu, keluarga. Amaluhu, harta. Wa amaluhu, amal ibadah yang dilakukan ketika kita masih hidup. Maka dari itu sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan ini sebuah pedoman yang luar biasa. Kita jadikan sebuah pelajaran bahwa pesan malaikat Jibril kepada Nabi adalah pesan kematian. Kenapa ada orang bermaksiat, dia tidak ingat mati? Kenapa ada orang melakukan perzinahan, dia tidak ingat mati? Kenapa masih ada orang mencuri, dia tidak ingat mati? Ketika pikiran itu dibungkus dengan kematian, insya Allah pasti kita akan melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat zikrul maut, ingat kematian. Yang dimaksud mati adalah ketika berpisahnya ruh dengan jasad, mati. Beda dengan meninggal. Kalau meninggal banyak maknanya. Meninggalkan kampung, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, berbagai macam bentuk. Banyak itu kalau meninggal, dan termasuk meninggalkan dunia. Tapi kalau mati, jelas diambilnya ruh oleh malaikat yang diizinkan oleh Allah, maka kita akan mati. Ini pesan yang pertama. Sedangkan pesan yang kedua dari malaikat Jibril, wa ahbib masyita fa innaka mufarik. Silakan kamu cintai apa saja yang ingin kamu cintai. Kamu cinta anak istrimu, kamu cinta jabatan, cinta pekerjaan, cinta harta. Tetapi kata malaikat Jibril, fa innahu mufarik, fa innaka mufarik. Sungguhnya engkau pasti berpisah dengannya. Coba kita lihat betapa banyak orang-orang sukses di masa silam, di masa lampau, dia pasti berpisah dengan apa yang ia peroleh di muka bumi ini. Jabatan suatu saat berpisah. Anak istri suatu saat berpisah. Harta benda bisnis yang besar yang sudah kita bangun berpisah. Kebun yang luas kita pasti berpisah. Nah sahabatku yang mulia, sebelum perpisahan itu terjadi, apa yang mesti kita persiapkan? Kita persiapkan bekal. Pernah Nabi menyampaikan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, jadis safinata fa'inal bahra amik. Perbaharui perahumu, lautan itu sangatlah dalam. Persiapkan bekalmu, karena perjalanan ini cukup jauh. Panjang, waktunya sangat lama. Makanya, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berpisah dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi tadi, mudah-mudahan kita sudah mempersiapkan bekal yang mantap. Sedangkan yang terakhir adalah wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukanlah amal ibadah sebanyak-banyaknya, maka dia akan memberikan balasan, dia akan berikan upah, berikan hadiah yang terbaik untukmu. Masya Allah. Wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bih. Itulah
yang senantiasa yang akan mendampingi, menemani kita di saat kita berada di alam barzakh sampai berproses di padang mahsyar kelak nanti, bahkan sampai bermuara di surga ataupun di neraka. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pesan